pada kesempatan sore hari ini terima kasih semua sudah boleh hadir walaupun baru sebagian, tapi tidak apa-apa, kita jalan saja. Mungkin nanti tunggu teman-teman yang menyusul, juga Pak Kabit olahraga hadir dan kita bisa membicarakan. Mungkin teman-teman dari klub mau punya masukan, saran, unek-unek yang selama ini kepengurusan ini berjalan, mungkin teman-teman merasa kecewa, tidak apa-apa, kita mewakili teman-teman dari klub lain untuk kita bisa sampaikan sehingga pengurus ini bisa tahu kekurangannya pengurus itu di mana. Dan selama ini juga kita punya Pak Ketua tidak ada di tempat karena beliau memang domisilinya di Jakarta sebagai anggota DPR RI. Jadi kita maklumi saja. Kemudian segala kegiatan yang menyangkut otomotif yang ada di Papua ini, khususnya roda 2. Roda 2 itu Pak Ketua sudah limpahkan ke Pak Ketua Harian. Walaupun tidak ada surat tertulis, surat mandat, tapi ya memang ketua itu kan ada 2, satu yang urusan luar, satu urusan dalam. Dan pada sore hari ini terima kasih Pak Ketua sudah respon kita punya masukan itu, dan Pak Ketua bilang kepada kita, kalau begitu coba hubungi teman-teman yang bisa dihubungi, klub-klub, khususnya klub-klub berprestasi, klub-klub prestasi, supaya kita bisa membahas. Mungkin menjelang PON ini ada saran masukan bagaimana, atau event-event yang selama ini tertunda dalam kepengurusan maupun ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi selama kita mengalami COVID ini, Pemprov ini kan masih berikan kelonggaran. Masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berupa latber kita bisa laksanakan, juga kegiatan-kegiatan di Buper walaupun tidak memenuhi syarat, tapi dari Pemprov tidak melarang kecuali yang tidak punya izin. Itu pun ditekankan sama kita punya Pak Ketua Umum Pak Yan Mandenas. Kalau memang ada event-event yang betul-betul melanggar, tidak sesuai izin, bisa koordinasi dengan kepolisian maupun dengan Babinsa setempat untuk membubarkan kegiatan itu. Mungkin nanti yang lebih jelasnya nanti Pak Ketua Harian bisa jelaskan buat kita semua apa persyaratan apa yang kalau memang kita mau bikin kegiatan yang berupa latber. Kalau event, saya kira sekarang ini juga bisa bikin event, iya toh? Sudah mulai ada kelonggaran karena DKI juga setelah sering kita komunikasi dengan mereka bikin event. Dan nanti bulan 28 Februari ini mereka ada event dari komunitas bermotor juga, mereka ada bikin acara di Sentul. Kemudian ada Piala Presiden. Berarti kan kegiatan otomotif ini sudah ada kelonggaran untuk kita bisa buat. Jadi saya harap juga teman-teman klub-klub ini pasti bisa mengusulkan buat Pak Ketua Harian langsung bahwa bagaimana kalau kita di Papua sini juga kita bikin event, karena di Pemprov lain bisa, otomatis kita juga bisa. Jadi nanti tinggal teman-teman usulkan bagaimana, kita sama-sama bahas di sini, masukkan apa segala macam unek-unek yang ada di klub-klub masing-masing. Mungkin persyaratan KTA, klub yang sudah tidak aktif mungkin mau diaktifkan lagi supaya ini nanti periode ini terakhir ya, selesai PON kepengurusan ini. Kan pasti ada pemilihan kepengurusan yang baru lagi. Jadi mungkin yang nanti Pak Kahar juga bisa jelaskan bahwa yang berhak untuk punya suara itu kan klub-klub yang aktif, yang terdaftar aktif, yang resmi. Jadi kalau memang kita semua, saya jelas pasti kita semua ini punya klub, dan pasti klub-klub itu juga sudah tidak, masa berlakunya sudah habis. Jadi mungkin nanti kita bisa saling tukar pikiran, kita cari jalan keluarnya yang terbaik bagaimana. Saya kira mungkin itu hanya pembukaan saja dari saya. Setelah
Harian. Terima kasih. Memang dari akhir 2019 terjadi perubahan, di mana saya tadinya waktu sekretaris dan terus sekretaris tadinya di Trihatmoko, akhir 2019 itu Pak Ketua melakukan reshuffle, di mana saya angkat menjadi ketua harian, Andi Jafar sebagai sekretaris untuk menggantikan saudara Iman dan saudara Andi. Kemudian kalau Mak sendiri sebagai Kepala Biro Pengembangan Prestasi, Om No yang dalam perjalanan ini kami olahraga, tapi mungkin untuk ini sekretaris saya hadir, jadi kalau hadir saya suruh SK. Tapi kalau masalah keputusan nanti akan kami bagi ke grup. Mungkin begitu. Atau mungkin saya bisa tambahkan sedikit kan? Masalah pengurus, mungkin bukan ranah saya juga untuk menjelaskan, tapi apa yang saya tahu toh, saya bisa jelaskan. Jadi pengurusan ini memang ada terjadi beberapa kali perubahan. Iya, perubahan itu SK. Dan SK itu yang terakhir yang dibuat itu tanpa sepengetahuan pengurus yang lain. Tanpa sepengetahuan pengurus yang lain, dan itu bendahara yang mengambil keputusan. Bendahara itu Pak Rusdi. Pak Rusdi mengambil keputusan, dia masukkan panitia yang terlibat di event, kalau mungkin saudara teman-teman semua masih ingat event Nitmeke di Otonom. AG itu semua yang terlibat itu klub Nitmeke. Nah, kemudian Pak Bendahara janjikan ke mereka yang panitia AG ini, anak-anak Nitmeke ini, bahwa nanti kalian akan dijadikan pengurus Pemprov ini semua. Nah, tanpa sepengetahuan ketua umum maupun ketua harian dan kita yang lain. Cuma karena saya bisa tahu informasi ini karena saya terlibat di dalam panitia AG. Jadi setiap kali rapat pasti saya tahu karena saya hadir juga. Nah, dengan berdasarkan janji begitu Pak Bendahara berangkat ke Jakarta itu untuk lisensi kan? Iya. Bukan itu. Untuk itu memang apa? Untuk berupa SK. Iya, jadi bawa SK itu ke sana dan langsung diambil dibawa pulang kemari. Jadi dia langsung ke ketua. iya, tidak ada pertemuan dengan pengurus-pengurus yang lama. Kemudian pertemuan dengan pengurus yang ada di SK yang baru itu juga yang versinya Pak Bendahara, itu mereka tidak pernah dikumpulkan di kantor ini juga, iya toh? Pernah sekali kan? Itu yang saya sudah dari kantor. Itu. Karena kita tidak tahu, tiba-tiba kok ada pengurus baru masuk. Nah, disitulah terjadi mulai salah paham, saling bertahan. Kita ini sesuai SK, kita ini sesuai SK. Karena mereka yang SK lama pun tidak dikasih tahu kalau ada perubahan. Otomatis yang SK lama kan dia bilang saya masih punya SK, apalagi dia masih pegang SK. Dan SK yang lama itu berdasarkan pengukuhan di Swissbel, di Swissbel pengurus-pengurus itu. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan tuh bagaimana kita punya perjalanan kepengurusan periode ini, pengurus ganti pengurus tanpa melibatkan klub-klub tidak tahu. Nah, itu. Kalau kita mau bilang ganti pengurus kan otomatis kita bisa mungkin muskruf kan dengan klub-klub. Kemudian mungkin kita bisa. Kalau untuk pergantian pengurus itu lewat pleno. Ya, mungkin kan kita dengan klub-klub baru mungkin kita bisa lihat orang oknum-oknum berpotensi untuk memajukan otomotif di Papua. Kita bisa rangkul, libatkan mereka dalam kepengurusan supaya semua berjalan, toh? Karena kalau kita pengurus-pengurus ini semua terlibat dalam politik, ya begini sudah, otomotif tidak ada yang jalan, semua punya kepentingan. Yang berjalan pun klub-klub yang punya prihatin dengan kegiatan di sini saja, merangkul teman-teman. Ya contohnya Om Amir, toh? Om Amir walaupun dia salah, tidak memenuhi administrasi segala macam izin-izin, tapi dia bisa merangkul keinginan anak-anak motor. Jadi kita
jangan salahkan dia juga. Toh? Dia salah secara administrasi, tetapi secara untuk memajukan otomotif, kita harus angkat dia. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tidak boleh abaikan. Kalau kita hanya bilang kita nih penggiat otomotif, tapi tidak ada yang kita buat bikin apa. Tapi kalau orang yang diam-diam terus dia bisa merangkul, kamu bagaimana kita latihan supaya jaga fisik, tingkatkan kamu punya skill, kita latihan. Cuma caranya itu saya bilang, caranya mungkin salah karena administrasi dia tidak peduli. Tidak ada pemberitahuan kayak Korwil, minta maaf kayak Pemprov. Pemprov itu tidak pernah mau menghambat atau menghalangi klub atau oknum-oknum yang mau membuat kegiatan, tidak pernah. Contoh saja kita ekstro, iya dong, kita ekstro ini, kita beberapa kali bikin latber. Mari Pak Kabit. Tapi kita, mari dong. Semua, dah. Menurut saya. Oh, misalnya lanjut. Jadi kita ekspro ini, kita juga ingin mau ada kegiatan. Walaupun kita secara tidak tertulis resmi ke Pemprov, paling tidak kita ada koordinasi. Supaya Pemprov juga tahu bahwa klub ini atau komunitas ini dia ada bikin event, dia ada bikin kegiatan. Walaupun cuma setingkat latber saja atau uji coba sirkuit itu. Yang penting kita ada komunikasi dengan yang baik dengan Pemprov. Pemprov tidak pernah menghambat. Cuma kadang-kadang kita bilang kalau kita mau urusin nanti dipersulit. Rekomendasi pun nanti mahal segala macam. Bisa foto. Tapi kan yang kita coba dapat dan bagian. Mungkin kita kasih. Iya. Itu yang saya bilang toh. Jadi memang kita tidak ada ini. Jadi kepengurusan itu yang tadi Ibu Maria bilang belum tahu, ya kita mau kasih tahu juga karena kita pengurus sendiri masih pegang 2 SK ya. SK yang pada saat di Swissberg pelantikan badan pengurus itu dengan SK yang dari Bendahara bikin. Kira-kira begitu saja. Mungkin kalau ada masukan yang dari lain, kebetulan ada Pak Kabit olahraga ya, menyangkut event itu lebih bagus. Silakan, mungkin Pak Bola 3 kah, Ucok kah, Monte, ada lain, Mumpung apa Santai saja terus Pak. coba Monte. Ayo, beliau. bicara dulu, tua bicara dulu. Terima kasih waktunya kepada kami selaku pemilik klub-klub yang ada di Jayapura ini. Kami di sini hanya mengharapkan mungkin yang pertama itu legalitas kami yang ada di Jayapura ini. Itu aja intinya yang pertama. Kenapa? Ya karena sangat pentingnya lah surat ilegal ini buat kami. Karena percuma kita buat tim sebesar apapun kalau tidak ada surat legalnya, ya sama saja kita seperti anak-anak liar yang angkat ban mungkin, itu sama. Kami rasa untuk kedepannya mungkin Pak Bola Ketua Harian, mungkin itu aja yang kami harap mungkin dari kami. Mungkin yang lain mungkin yang bisa ditambahkan mungkin beliau. Oke, baik, saya jawab itu. Jadi sebetulnya betul apa yang dikatakan disampaikan tadi sama bahwa ini kita harus benahi administrasi klub dulu. Karena kita juga sudah sepakat di Pemprov untuk tiap ada event resmi, pembalap wajib terdaftar pada klub resmi. Jadi contoh begini, contoh macam Monte punya pembalap, ada event nih. Pada saat mereka mau bikin case atau KTA pakai klubnya Monte Garuk Tanah, itu kami pasti tolak. Dalam arti pembalapnya Monte harus terdaftar di klub yang sudah legal atau resmi. Klub yang Monte bisa dipakai di klub Garuk Tanah itu pada saat mungkin
pada saat cuma penyusunan jadwal-res. Tapi untuk KT-AKIS itu mereka bukan terdaftar di klub Garuk Tanah. Itu satu. Yang kedua, apabila mau bikin event, ya wajib klub itu harus masih terdaftar. Jadi kalau misalnya mau bikin event terus klubnya tidak terdaftar, ya minta maaf, sudah pasti kami tolak. Atau kami menyarankan silakan berhubungan dengan klub yang terdaftar. Nah, contohnya misalnya Kota Jayapura A, B, C, D atau 1, 2, 3 ini ada klub terdaftar, silakan kalian koordinasi. Kalau kalian yang mau aktifkan klub, tapi ya ada arti ya memang sudah aturannya seperti itu. Dan kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih untuk klub-klub yang mau ini. Tapi kita kembali lagi, kita ini terikat dengan regulasi, terikat dengan aturan. Tapi pada intinya, untuk itu semua kami tidak pernah mempersulit klub-klub yang ada. Malah kami mencoba untuk membantu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Iya. Imo kan? Kita punya kan tahun lalu selama 2010 kemarin. Masker. Sama sekali tidak ada kegiatan, Pak. Kita MS sama saya tidak kegiatan. Harusnya nanti tahun ini kita sudah bisa melakukan belum? Soalnya kita ada kegiatan banyak sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Maksud saya tahun ini kita sudah bisa bergerakkan kegiatan kita berjalan ke belum? Karena ada kegiatan yang dibuat dari AMS. Intinya kan intinya begini. Seperti tadi disampaikan oleh Om Max, kami tidak pernah melarang atau mengunci, mengancing. Intinya kalau mau itu kami minta surat pertama adalah surat dari Satgas Covid. Itu dulu diatasi dari apa? Itu saja. Dan arti begini, jangan kalian sudah mempersiapkan segala sesuatu, terus tiba-tiba Satgas sudah kasih keluar izin, kira-kira bagaimana? Dan ini sudah aturan bahwa semua kegiatan yang utama adalah surat keterangan dari Satgas Covid setempat. Intinya itu saja. Atau mungkin Om Dorang kalau memang mau bikin event, toh panitianya sudah ada. Terus rencana kapan eventnya itu, judulnya bagaimana? Kalau semua sudah siap, baru ajukan surat izin ke COVID, izin keramaian ke kepolisian, buat nanti sama-sama dengan surat itu kayak ini ya, bikin permohonan rekomendasi ke Pemprov. Sorry saya pun. Jadi maksud kita sudah benar, tapi ada jalur yang sedikit berbeda. Pertama adalah dari Satgas ke Pemprov. Pemprov keluarkan rekomendasi. Dengan dasar rekomendasi Pemprov dan surat dari Satgas tadi, kalian ajukan izin keramaian ke kepolisian. Saya cuma meneruskan tadi yang memaksa disampaikan. Karena kita sudah mau mulai tahun lalu, makanya corona toh. Sampai sekarang pun masih corona. Harusnya kan sekarang ada kegiatan. Iya, sebisa keringanan. Sebetulnya tahun lalu bisa. Intinya penting surat dari Satgas saja. Kita kan terdaftar tim COVID AB, makanya kita juga bikin tidak enak juga tuh pakai polisi. Itu terrekam ya. Kalau sudah bisa tinggal beramat. Pokoknya kan sekarang Rocky kan ada kegiatan. Tanggal 19, 20, 21 Februari. Jadi itu kan sudah bisa kegiatan itu sudah bisa jalan. Ya intinya kan seperti yang saya katakan, yang penting intinya ada surat dari Satgas. Dapat Satgas kan yang lebih tahu. Dapat di tengah situasi pandemi ya. DKI tanggal 28 ini DKI. Karena dong daerah merah. Tapi kan mereka bikin di Bogor. Sama juga Bogor juga Ramon. Dibatasi penonton kayaknya. Penonton dibatasi. Ya, Nonton kayaknya. Dibatasi. Dalam arti kalau kita mau bicara aturan Satgas ini kan boleh menyelenggarakan satu kegiatan, tapi 50% dari itu. Atau yang kedua seperti tadi, tanpa penonton. Saya waktu sebentar bisa. Bisa. Di sini duduk ini, kita sekarang dengan pengurus yang ada ini
jarak antara klub ini kan sudah semakin jauh. Ya. Bagaimana caranya tuh mau kasih dekat ini supaya bisa rangkul semua kembali seperti dulu lagi, supaya itu satu tujuan. Kami tuh semua mau supaya balap motor di Papua ini jadi lebih baik toh. Jadi event itu penting, tapi bagaimana tuh satukan klub ini dulu, karena ini pasti masih banyak ada yang pro dan kontra. Jadi sama maksud saya, setelah pertemuan ini kita bikin undangan resmi terkait satu-satu. Karena seperti kemarin di Omo itu mendadak, dulu juga mau kepingin ke sini untuk bicara dan melakukan macam begini. Jadi kita yang sudah semakin jauh ini kasih rapat, kasih dekat semua, jadi kita tidak terus salahkan individu gitu. Yang kita pikir ini organisasi ini saja. Jadi nanti banyak yang masalah dengan pakar dengan siapa itu sampingkan. Yang kita urus ini organisasi ini biar bisa maju lebih baik lagi. Jadi maksud saya nanti kita bikin surat undangan lagi resmi, jadwalkan ulang, baru kita panggil lagi undangan supaya semua itu merasa bahwa dia dihargai oleh organisasi ini, dipanggil untuk di sini. Kalau melalui cuma suara-suara kan nanti jadi pertanyaan. Kalau macam saya kemarin kesana kita siapa yang panggil? Kenapa dia tidak telepon? Ya, jadi undangan langsung supaya jelas ini dari ini yang panggil. Untuk supaya bisa duduk sama-sama lagi, supaya jangan satu sama lain saling salah. Tahu macam jadi saya ini semua sudah terjadi. Jadi tidak usah pikir kemarin ke belakang lagi. Sekarang untuk pikir ke depan. Itu 21, 20, 23. Itu saya dulu, maksudnya dari saya dulu. Sementara itu sampingnya saya pikir dulu lagi sama jarak lagi. Supaya itu menjadi satu lebih baik lagi. Tidak usah ada yang ini kalau ini Amir begini ini tidak usah. Ini organisasi jalan lebih baik. Supaya event ke depan ini yang macam tadi orang mesra mau bikin, bukan hanya mes saja, ada yang lain lagi yang masih bisa bikin lagi. Intinya begitu. Kalau kita sudah berkumpul jadi satu, ada kelonggaran, bukan kelonggaran, maksudnya bisa saling bantu. Masalah surat lah, rekomendasi apalah, seperti itu supaya bisa lancar semua. Supaya jangan ada yang bilang ini masalah rekomendasi begini, agak susah mengurus begini. Tidak. Kumpul dulu sama-sama bicara, solusinya apa? Supaya semua dapat jalan. Jadi tidak ada lagi yang di luar-luar bicara ini tuh begini, tidak. Kumpul supaya semua bicara jelas. Kita jalan jadi lebih baik lagi. Jadi saya saling menyalahkan lagi. Itu saya dari saya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Tapi masalah ini mungkin saya akan memberikan jawaban setelah kami bicarakan dengan pengurus. Dalam arti begini, tadi saran yang sangat bagus. Tapi harus diingat juga bahwa kami terikat dengan regulasi. Dan berarti kami boleh mengadakan pertemuan dengan klub-klub apabila klub-klub itu sudah terdaftar resmi. Nah, makanya seperti tadi saya bilang, saya akan jawab pertanyaan saudara Uco. Setelah kami pengurus melakukan rapat, apakah ada kebijakan untuk pertemuan berikutnya dengan klub-klub yang dalam tanda kutip sudah mati, atau kita tetap bicara aturan bahwa boleh ada pertemuan antara pemprov dan klub dengan syarat klub ini terdaftar atau resmi. Mungkin bagian itu tahu atau apa? Saya tambahkan mengucap. Jadi ini yang tadi saya bilang tuh, kita pertemuan ini undangannya bersifat lewat medsos saja. Dengan maksud itu yang seperti yang kita pengurus duduk bicara kapan kita mau ketemu dengan klub. Jadi ini awal untuk kita ketemu hanya pertemuan ringan saja. Pertemuan ringan maksudnya awal kita ketemu dengan klub-klub. Bahwa setelah pertemuan ini mungkin teman-teman bisa pulang persiapkan diri. Kita juga pengurus sudah dapat masukan dari klub-klub. Kita dengan Pak Kahar, dengan pengurus yang lain, kita akan bikin surat undangan pertemuan secara resmi. So, karena ini kan baru awal, jadi kita hanya bahas-bahas ringan saja.
Jadi kalau bilang aduh ini siapa yang undang, ini kenapa dia tidak undang, nah itu. Mau undang satu kali kan seperti Pak Kahar bilang, klub-klub semua sudah tidak terdaftar di sini. Tidak berikan respon buat pengurus bahwa dia masih aktif, dia masih ada klubnya. Nah, jadi kita berunding supaya kita kumpul secara ringan-ringan saja, rileks saja begini. Setelah kita dapat masukan, kita bahas lagi di pengurus, baru kita bikin undangan resmi ke semua klub. Jadi mungkin Pak Kahar, klub-klub yang dulu terdaftar itu kita undang saja. Ada 100 kah berapakah, tapi ya saat sekarang pandemi ini kan kita tidak bisa 100% kumpul, toh? Karena kita juga tetap ikut protokol. Apalagi kita pertemuan di dalam ruangan begini. Jadi klub-klub yang dulu terdaftar, tidak tahu dia masih aktif kah tidak kah, kita kasih undangan saja. Toh? Kita kasih undangan, mereka hadir, ya mungkin perwakilan per klub 2 orang. Toh? Kita batasi ini. Mungkin ketua klubnya. Jadi kalau macam maaf ya kita dan PDRS, kita undang ketua PDRS dengan sekretarisnya kah, bendaharanya kah. Kita mau tahu dia tuh masih aktif atau tidak. Supaya kita bisa mengetahui bahwa klub ini masih aktif di Jayapura. Toh? Ini kan kita bicara yang Jayapura dulu. Kalau kita mau undang yang dari Papua kan masalah transport apa segala macam. Nah, setelah kita undang semua, baru kita lemparkan ke klub. Masih aktif atau tidak? Kalau masih aktif, berarti dia punya respon ke Pemprov ini bagaimana? Dia mau hidupkan dia punya klub, TKT-nya, dia punya anggota-anggotanya, KTA, semua. Toh? Supaya harus kita, Pemprov tahu, oh ini klub aktif. Jadi mungkin Pak Kahar begitu. Jadi bukan berarti klub yang masih terdaftar saja atau bagaimana, tapi yang pernah masuk dalam daftar Pemprov ini Papua, mau 100 klub, kita kasih undangan. Pada saat undangan resmi sudah ada, tidak datang, ya berarti kita teman-teman semua baku tahu bahwa ini berarti sudah tidak aktif klub ini. Oh, klub yang hadir ini aktif. Kalaupun dia tidak hadir mungkin ada kendala. So, tapi yang penting kita kan sudah lemparkan surat secara resmi untuk pertemuan. Nah, nanti dalam pertemuan itu baru bagaimana klub ini dia punya surat sudah tidak berlaku lagi masa kepengurusannya. Mungkin ada pembaharuan. Tapi dengan syarat kalau klub 15 orang tuh. Pengurus inti 15 orang. Mungkin dia punya kewajiban administrasi ke Pemprov. Per bulannya dulu berapa? 50 kan? 50 per tahun 1.200.000. Kalau jualan berarti kalau tahun kan? Iya. Nah itu. Jadi kalau dia kasih kewajibannya skor untuk Pemprov juga per bulan itu per klub, kan kita tahu berarti ini aktif, klubnya aktif karena dia masih kasih iurannya. Toh? Nah, di situ baru kita bisa lihat klub-klub yang terdaftar yang aktif di dalam kepengurusan dalam ini Papua ini, klub-klub ini sekian. Nah, pada saat nanti pemilihan, klub-klub yang terdaftar ini yang punya hak suara. Jadi kita harus undang semua. Kita tidak usah batasi. Pokoknya yang kita lihat, kita punya file. Oh, dari tahun ini klub-klub ini ada. Undang saja. AMC ada, AMS ada. AMC masih jalan tidak? Itu. Tapi kita undang. Tuh? Kita undang. Baru nanti dalam pertemuan itu kita kasih tahu. Persyaratan klub begini, aktifkan klub. TKT-nya harus ada. Kepengurusan intinya 15 orang itu ada, KTA-nya juga ada. Gitu. Jangan nanti seperti tadi bilang, oh, kalau kita balap pakai nama klub ini, tapi case-nya dengan KTA-nya ya klub lain. Karena klubnya tidak aktif. Iya toh? Sekira begitu saja. Atau mungkin ada saran masukan. Tidak apa-apa, ini kita, ya saya bilang kita diskusi ringan karena begini. Karena saya rencana tahun ini dari 367 klub yang terdaftar di pusat.
kami rencana mulai tahun ini kami akan adakan pemutihan. Nah, nanti 367 grup tadi yang aktif sampai dengan 2021 ini tidak sampai 10 grup. Makanya kami rencana untuk tahun ini kami akan melakukan pemutihan. Karena kami pun ditekan juga dari pusat, grup Anda banyak, tapi kok dan tanda kutip grup Papua, Pemprov Papua kok seperti tidak mampu. Sedangkan kita ini kan organisasi non-profit, dalam arti organisasi yang menghidupi diri sendiri. Tapi seperti yang disampaikan, ya kontribusi dari grup-grup sendiri ke Pemprov kan tidak ada. Oke, itu yang lain. Rian, ya. Baik. Kakak itu melanjutkan dari Kakak Ucok sampaikan bahwa kami datang sini tujuannya untuk yang renggang jadi rapat lagi. Itu saja tujuannya. Jadi siapapun nanti pengurusnya di dalam ini yang tidak kenal saja kami dukung, apalagi kami kenal. Iya kan, kurang lebih begitu. Jadi yang Kakak Ucok sampaikan mungkin saat ini tidak bersifat resmi, dari surat menyurat, mungkin dari mulut ke mulut teman-teman, SMS atau telepon. Nah, ke depan tadi Kak Ucok sarankan untuk dijadwalkan ulang, itu tujuannya bagus agar bagaimana mau dapat klub yang aktif yang saat itu Kakak Ipon sampaikan 10. Tidak akan nambah kalau kita tidak akan ada pendekatan. Kita panggil dulu ini mereka, kalau memang tidak mau bayar administrasi dan lainnya silakan buktikan. Tapi kalau memang mereka yang bersedia untuk daftar atau ada administrasi yang mereka ingin bayar, ya mungkin kita terima. Terus mungkin ini ada komunikasi saya dengan Kakak Iban, Kak Ucok, bagaimana kemarin caranya nih teman-teman di Jayapura khususnya ada kegiatan. Karena selama ini mungkin terakhir event resmi di Jayapura 2012 kalau tidak salah ingat, bulannya saya lupa. Berarti udah sekitar berapa? 9 tahun kan? 9 tahun lalu. Selama ini teman-teman dari Jayapura selalu kegiat, merauke, dan lain-lain. Tentunya yang punya klub ataupun yang punya sponsor, mereka dengan gampang untuk menyampaikan di kota tersebut. Bagi kami yang tidak punya sponsor, yang sering terjadi kewalahan di lapangan. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Karena mungkin kami ini renggang nih. Coba kita kasih rapat, caranya gimana ya? Dari kami sendiri. Nanti kakak-kakak yang di dalam ini pasti kami dukung, apapun programnya pasti kami support. Tidak mungkin tidak. Asalkan teman-teman punya keinginan ini terjawab. Contoh hari-hari ini setiap minggu mereka buat motor, hanya latihan, begitu saja, ulang-ulang dengan uang puluhan juta, mungkin kata habis tapi tidak ada tujuan. Sama kayak tong pacaran nanti terjadi nikah. Jadi ya besar harapan kakak-kakak kami minta supportnya kalau bisa mungkin dijawab dalam waktu segera ada kegiatan sehingga mereka lihat ini dari kakak-kakak orang yang di dalam ini memang mau support kami. Feedbacknya kami pun akan membalik support ini juga. Ini dalam waktu kurang lebih mungkin 3 minggu ada kegiatan di Merauke. Ongkos itu sangat mahal mungkin bagi saya, teman-teman lain bisa merasakan. Coba dari ini nanti, ini saran saya bisa diikuti atau tidak. Mulai pendekatan contoh ke pihak airlines. Kayak kargo nih kakak, kargo nih mahalnya mampu, apalagi COVID, tidak ada harga murah, harga semua mahal. Mungkin sampaikan ke mereka bahwa kami kerjasama di mana nanti ada dari yang mengatasnamakan ini atau klub dari Jayapura bisa dapat harga potongan. Kita pakai contoh, kita pakai satu contohnya Garuda Indonesia. Kita pakai mereka buat harga kerjasama sehingga di mana klub-klub ini yang terdaftar tadi itu, mereka akan berpikir juga saya tidak terdaftar, saya tidak bisa dapat diskon. Iya kan? Begitu pun istilahnya itu Garuda akan komunikasi ke Garuda sana. Mereka kita pulang pun akan mendapatkan harga. Berarti di sini kan teman-teman lihat bahwa ini support kami. Begitupun sebaliknya kami akan support ini dalam bentuk apapun. Yang penting ya teman-teman ya kita sinergi kita bos, saling mendukung, saling mensupport. Terus hampir jadi masalah terima kasih teman-teman semua.
saya minta maaf datang terlambat. Ya. Umur tuh dari kantor. Saya pribadi tetap mendukung nanti kami di panitia nanti ketemu ini mereka. Nanti saya pakari pakai tua. Kami ini satu rotes nanti kami cari lokasi. Nanti kita tugas bicara. Kita ini tidak pernah mempersulit. Tidak pernah. Jadi kurang komunikasi. Ya. Komunikasi karena teman-teman lain juga mungkin sibuk, ketua ini juga sibuk, beliau juga ketua ini juga teman-teman ada jadi karena komunikasi kadang beliau juga sampaikan hari Jumat kan, Jumat atau Minggu baru bisa komunikasi, ya. Jumat ini Jumat Sabtu ya. Dari malam. Hari Jumat atau Sabtu baru WA pasti bisa balas. Kalau tidak ada beliau sibuk sekali. Jadi memang kita sendiri dalam ini saja mau komunikasi dengan Pak Ketua Umum saja. Jumat atau Sabtu itu pun nanti WA nanti izin waktu baru bisa komunikasi lewat telepon untuk bicara apa. Terus yang berikut terkait dengan event-event di Kota Jayapura ini memang saya tuh ingin sekali teman-teman adik-adik dong ketemu saya terus bilang, kakak kamu ketemu bikin event, saya bilang tetap nanti kamu yang bikin, tidak bisa ketemu di dalam. Kalau kamu bikin apa nanti untuk kamu urusan apa itu bisa bantu backup atau finansial sedikit-sedikit itu mau bantu orang. Karena terus terang saya juga rindu untuk ada event di Kota Jayapura. Entah mau roda 2 atau roda 4 ya gabung. Nanti tinggal komunikasi dengan Pak Ketua Umum untuk beliau kalau ada waktu. Karena saya dengar nanti ada event nanti beliau mau datang kan? Batal. Katanya nanti ada event apa itu? Iya, menurut itu. Beliau ada kegiatan di Radio Timur. Jadi kita tiap kali ini kita rapat, kita ambil keputusan. Sebelum kita ngambil keputusan itu sampaikan ke Pak Ketua Umum. Karena tidak bisa itu di bawah ini keputusan sepihak. Karena itu melangkahi aturan organisasi mekanismenya jadi seperti begitu. Nanti kalau kita agak melangkahi beliau nanti kita kena sanksi. Jadi kalau teman-teman yang kemarin bikin event sampai terjadi konflik keras di media sosial, apa sangat disayangkan kalau kita tabrak aturan bahwa tiba-tiba kecelakaan satu mati ke bawah. Saya tuh pikir di Papua ini khusus Kota Jayapura ini ajarin orang yang kecil-kecil ini banyak. Tidak aturan kita tidak jalankan, kita kasih lepas, tutup ini tutup mata tidak ada masalah, tapi ingat itu ajarin kamu bawa motor apa tiba-tiba event yang kalau event resmi boleh, tapi kalau datang bersama terus ada apa-apa. Betul tidak tahu coba kalau betul posisikan diri seperti itu orang tua. Menyesal itu pasti menyesal. Nanti yang disoroti kita ini. Makanya dari situ saya bilang bakar dengan pasien tahan dulu rekomendasi. Karena ini menyangkut pembinaan otomotif ini bukan dengan model kayak begini. Kita main bola tapi kita tahu offside di mana dan semua di mana itu bodoh. Iya toh. Pembinaan itu bukan hanya pembinaan secara teknis di lapangan, pembinaan untuk dia punya aturan apa itu harus kita dorong sebelum tahu aturan. Kita kuliah sampai tinggi tapi kalau kita orang tua dong lewat tidak sapa dorong tuh nanti dong lebih. Percuma kau kuliah tinggi tapi kau tidak tahu sopan, tidak boleh tinggi. Itu yang maksud saya. Mari kita bangun sama-sama, bukan soal kita punya skill balap, ya, tapi mental, etika, atlet itu yang bagaimana supaya nanti 5 tahun ke depan pon di Aceh, di Sumatera itu kita dorong. Kemarin sampai saya ribut dengan pakar, setelah saya bilang ini di Papua jadi mau menang kan tidak kan? Kasih masuk kanan main. Nanti pembinaan kasih masuk dorang untuk di Merauke tahun ini nanti tahun 5 tahun kita bisa dorang lagi supaya dorang mental dan terbang itu ada. Kasih masuk dorang. Jadi maksud saya, mari kita sama-sama. Ini tidak ada karena kalau ini ada berarti ada klub. Ini hadir karena ada klub. Ini sebenarnya hanya salah komunikasi. Jadi teman-teman juga karena dari awal hilangkan konflik personal. Saya tersenang dengan ini, tersenang dengan ini. Terus kita untuk bahwa kita pejabat ini sudah beda. Jadi kita yang tua-tua, yang senior ini arahkan orang baik, jangan itu biar suka-suka orang lagi. Suka dia orang ini mental panas apa? Arahkan baik. Makanya
Makanya kemarin Pak Ketua sempat ke komisi beliau yang sampaikan yang tegas, mau menang kan tidak kan? Teman-teman saya terus terang, provinsi lain belum siap gas. Kita ini masih bongkar pasang pembalap. Ini saya terus terang. Ini cabur bermotor punya. Provinsi lain di luar selain Papua Barat mungkin ke sana terus siap gas. Kita ini masih bongkar pasang pembalap. Ofisial apa semua diganti. Jadi teman-teman harus tahu. Karena apa? Yang kemarin digaji, kita harus tunggu laporan pertanggungjawaban dan hal ini harus teman-teman juga tahu. Jangan kita tutupi. Maksud saya apa sih sebenarnya kita sampaikan. Hal yang terjadi dalam ini kita sampaikan. 1 tahun berjalan, hampir 2 tahun, ya. Berapa orang digaji? Digaji tapi apa yang membuat? Sekarang tunggu laporan pertanggungjawabannya tidak ada. Ingat dong nanti pada saat di audit bahaya. Kita sendiri masih bongkar pasang pembalap. Event ini kemarin minta untuk PON Papua ikut. Sedangkan mau ngarang untuk layout sirkuit saja kan, tidak boleh dikasih. Kasih ke pembalap lain. Jadi semua siap gas. Kita takut dong yang datang ini, tapi kita sendiri pembalap masih bongkar pasang. Karena apa? Karena ya itu yang ngurus ini juga harus jelas. Karena ngurus tidak jelas, ada pembalap yang sampai kemarin pun 2 hari lalu ya. Saya kasih tahu ada BPJS pun ada yang terima, nama ada, tapi dia tidak, uangnya ada, tapi orangnya tidak terima ya. Itu. Orangnya terima, cuma tidak tahu. Namanya ada kan? Ya, orang terima, tapi itu tidak tahu. Orangnya yang mana? Wangi kan siapa kan pemilik Itu. Makanya Pak Ketua melihat juga, bongkar pasang. Semua terima gaji. Itu berapa juta? 2 katanya. Kalau atlet 3. Kalau atlet 3. Kalau atlet 3.000. Iya. Makanya maksud saya kita berapa diskusi ringan begini supaya apa yang terjadi dalam ketong ini kita sampaikan ke klub supaya klub ini bisa menyampaikan. Ini kita orang lain sudah hantam gas, kita masih bongkar pasang. Itu sampai kita terus terang kita pengurus ini tidak tahu pembalap bukan yang mana. Kalau gitu, Hanya tahu Joshua. Yang ada itu betul. Terus sampai bingung semua. Pokoknya saya sampaikan ke pakar kalau ini undang apa bicara sesuai dengan itu harus bicara. Anggaran apa bicara harus terbuka ke teman-teman. Tiap satu rekomendasi tiap event itu bermotor itu 5.300.000 kan. Event. Karena itu anggaran apa ada yang sudah diambil. Kita tidak tahu yang ambil siapa, anggaran pembinaan apa, ambil untuk apa. Nah itu. Makanya Pak Ketua Harian sampaikan ya sudah koordinasi dengan Ketua Umum, petunjuk dari Ketua Umum bagaimana. Ya sudah, jangan kita terjemahkan lagi langsung laksanakan sudah. Karena tinggal berapa bulan maupun kepala satu masih di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kumpul toh. Ya, nanti Pak Kabit tinggal kumpul. Iya. Jadi ya itu ada yang saya dengar teman-teman yang ribut, mekanik jadi pelatih, apa? Tapi saya bicara teman-teman yang punya otomotif kan semua orang tahu. Itu jangan pungkiri itu, jangan tutupi. Maksud saya kemarin kita lihat kakak-kakak orang yang senior yang dulu balap di kota ini, di Papua ini, kita harus dekat mereka. Hilangkan kepentingan apapun. Supaya besok pun di mana tuh itu baru tuh kemana Papua dari sini kota ini pergi bertanding, jangan bawa dari luar datang. Kita dulu sentani pun tepor Papua, Rebu, Kai, orang itu dari Rukun. Makanya saya bilang banyak sekali ketemu kembali sudah satu ini omnya dari
Bukan orang. Terus kalau kurang MC ya, kan ada MC dulu itu. Malah punya MC jadi nanti undang orang, kita akan sampaikan toh, tutulannya sampai ketua, undang teman-teman yang punya klub ini, undang semua sih. Mau ada dua kalau dapat undang orang, kumpul orang semua, kakak orang, kakak Australia, terus ada dong yang semangat ini kumpul semua. Punya potensi, atur semua baik, itu jangan sama-sama. Yang tidak suka dengan ini apa-apa yang karena punya kepentingan apa, sudah sabar. Oh, mereka ada sertifikat yang bisa. Nanti atur dengan aturan kakak juga ada, kakak baru datang. Kakak nanti coba cek biar ada sertifikat protes di sini nanti ketemu mereka. Nah, saya ada dong usulan tadi itu kemarin waktu itu di sini pas bicara dengan Pak Kati, beliau ada sempat singgung soal berpajak. Ya, sampaikan kepada Ketua Ria, berpajak kepada Gubernur sebenarnya kan, sampaikan ke Pak itu harusnya coba kemati tuh. Itu kalau kita sama dari panitia tahu siapa enggak sih yang semangat ini kan sudah yang ngurus. Baik. Dari saya begitu saja. Nanti ada waktu untuk ketemu lagi. Karena pakar ya. Atau mungkin saya tambahkan sedikit dari Kak Rian sedikit ya. Tadi Kak Rian punya usul itu MOU toh dengan masalah event-event di luar Jayapura. Memang selama ini kita duduk bicara itu bagaimana kita punya pembalap-pembalap Jayapura yang bisa pergi main ke daerah yang ada event. Apalagi saat ini Merauke ini kita duduk bicara ini dari mereka buka kelas sampai tutup kelas sampai kita orang usul belum buka lagi. Orang mau itu lokal, toh bukan lokal, pertama kelas pon. Kelas pon itu saya waktu event SMJ kemarin di Merauke itu, saya langsung tegur penyelenggara. Saya kemarin di sana diutus dari Pemprov untuk dewan juri, toh. Dan saya lihat pada saat itu ada atlet pon dari luar Papua yang main di situ. Itu yang saya langsung tegur. Atlet pon dari luar Papua bisa main, kenapa kita punya atlet pon tuan rumah tidak main? Tahu berarti kan kita kalah curi start, mereka curi start dari kita. Itu yang saya tegur, saya bilang untuk event 2021 balap motor maupun motocross tidak boleh ada atlet pon dari luar selain tuan rumah yang main. Itu yang mungkin orang bagaimana langsung tutup kelas pon, orang buka kelas lokal Merauke. Dan masuk untuk Papua, orang tutup juga. Kita orang berunding lagi bicara, bahas di grup juga bicara bagaimana sampai harus mereka buka kelas Papua supaya kita orang punya anak-anak ini bisa main. Gitu. Jadi kita orang berunding, Pak Kahar, Pak Kabit juga berunding akhirnya Pak Beni buka kelas lokal Papua juga. Nah itu, terus yang tadi Kak Rian bilang supaya ada MBU tuh, itu memang kita orang sudah pikirkan kalau untuk maskapai yang swasta punya mungkin paling potongannya berapa saja tuh. Itu pun kalau memang prosesnya pasti panjang ke pusat lagi. Jadi saya mungkin kita orang berunding itu ke Hercules saja. Ke Hercules kan itu naik itu langsung di unit, tidak usah dibongkar-bongkar. Kalau yang kargo kan pasti bongkar. Kalau ini langsung dengan Hercules, pembalapnya juga ikut semua. Jadi mungkin kita bisa bayar separuh. Nah itu. Jadi apa yang kita pengurus ini upayakan untuk, karena event di Jayapura tidak ada, event-event di luar kita harus punya pembalap dari Jayapura yang ikut. Betul. Jadi memang kita tidak mata untuk pembalap-pembalap, kita tetap perhatikan supaya ada punya jam terbang, toh. Jadi tadi yang Kak Rian bilang begitu, memang itu tuh sudah bicarakan. Sampai tadi malam pun kita masih koordinasi, bilang bagaimana kalau dari Pemprov ini minta surat ke panitia penyelenggara, kasih tembusan ke kita dan nanti kita teruskan ke Lanu. Kalau memang ada Hercules. Kalau yang saya lihat di Merauke itu tiap hari Hercules datang. Tapi saya tanya ke Kabak Umum bilang itu dari Halim.
dari Halim. Kalau dari Jayapura jarang. Nah itu bagaimana kalau dari Halim dia tiba di Merauke mungkin karena ada surat dari Bupati ke Lanut, Pemprov masuk lagi. Ya? Terbisa. Otoritas sendiri. Dia juga dia punya otoritas sendiri. Kalau begitu harus Iya, makanya ini dari kakaknya bilang, tolong dari Pemprov ini MOU dengan mereka. Mungkin ada satu trayek untuk hari apa dia angkat kita punya pembalap ini. Makanya kan hari itu kita orang bilang, no? Daftarkan lemparkan ke klub-klub, dia punya pembalap berapa orang. Sampai kita sudah bicara ke Pak Beni. Pak Beni bilang, oke sudah, kita buka kelas lokal Papua. Karena mereka tidak setuju, tapi kita nego-nego sampai mereka buka kelas lokal Papua. Hanya untuk anak-anak Jayapura dia bisa pergi main. Jadi buka. Nah, itu yang kita bilang mungkin daftar ke klub ini berapa orang supaya memang kuotanya kita bisa. Kalau Lanut setuju kan kita sudah punya kuota tuh untuk mereka angkat motor-motor yang pembalap. Jadi tetap kita perhatikan, bukan kita menutup mata atau menjaga jarak dengan ini. Tapi ya itu, klub-klub harus punya kewajiban, dia harus terdaftar di Pemprov ini. So, kalau event balap motor, kita di Jayapura tidak ada lahan. Tidak ada lahan. Lahan yang alternatif yang harus didesak itu mungkin kantor gubernur. Kantor gubernur dengan kantor bupati yang kemarin saya bertemu dengan wakil ketua DPRP itu, saya lihat itu kan dulu pernah main di sana toh. Itu kan masih bisa dipakai. Jadi alternatif cuma dua itu saja. Kalau buker tidak memenuhi syarat. Jadi yang kalau memang dipaksakan ya mungkin Kakak Eca ada, Kakak Eca bisa lobby. Pak Kabak bisa lobby ke KT, bagaimana? Kalau dikasih kesempatan untuk kita mainkan di situ tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang dulu Amir waktu kita ketemu bicara dengan dia di Entro kan, PTC. Dia mau bikin balap motor, tapi dia kesulitan. Iya, dia kesulitan sirkuit. Kita yang tawarkan karena memang Kakak Eca bilang kalau hanya lobby ke Bapak dulu, mungkin Kakak Eca bisa bantu buang-buang suara. Nah, itu yang kita bilang buat Amir. Bagaimana kalau kita bikin di kantor gubernur? Cuma sampai sekarang kan tidak ada realisasinya toh. Gimana? Tapi ya kalau tadi Kak Rian bilang ini ya mungkin kita sama-sama bisa pikirkan bagaimana kita. Pak Kabak juga sudah setuju untuk bikin event, mungkin Kakak Eca mungkin bisa bantu buang suara ke dalam. Kan semua kalau kita berjalan sehati kan pasti ada jalan. Tapi kalau untuk kantor bupati saya kira bisa. Itu tidak menutup kemungkinan karena dibuat.